lagi di kami dengan podcast 49. Kita ada tema tentang perundungan, jadi kita akan masukin. Nah, kita ngundang 2 narasumber yang katanya pernah dirundung. Jadi kalau kalian yang kepo sama ceritanya, nonton sampai habis ya. Kita masukin tamu pertama dulu. Halo. Hai. Nama dulu siapa? Ayo, kenalin, nama gue Dela Aulia, biasa dipanggil Dela. Oh iya Dela, kan gue belum tahu nih ceritanya nih ya kan. Nah, lu boleh gak sih kayak ceritain nih dari awal lu dirundung tuh kayak gimana, terus siapa orangnya gitu, terus masalahnya apa? Boleh, tapi kalau untuk orang gue gak bakal sebutin pelakunya ya. Ya, dari awal gue dibully tuh pas SD, kelas 1. Dulu kan SD gue gak pakai kerudung ya. Itu juga posisi tempat duduknya masih berdua. Jadi dulu tuh gue kutuan lumayan banyak. Terus yang sebangku sama gue ini awalnya nggak kutuan jadi ketularan. Gue juga nggak tahu sih awal gue kutuan tuh kenapa. Terus mamanya itu nggak terima. Jadi datang ke sekolah bilang ke wali kelas gue pas di kelas 1. Katanya minta atuk ke tempat duduk rolling. Jadi di kelas 1 tuh kayaknya gue duduk sendiri. Dari situ juga gue nggak ditemenin sih, bukan nggak ditemenin, dikucilin ya. Ada yang mau temenan sama gue tapi baru 1-2 orang gitulah, masih bisa hitung pakai jari. Itu berlangsung sampai gue kelas 6 ya. Tapi di kelas 4 itu ada murid baru. Dari situ gue temenan sama si murid baru itu. Ya dari situ gue cuman punya 3 temen yang benar-benar teman, mau temenan sama gue. Terus gue juga pernah dikatain fisik sih ya. Bully itu nggak yang fisik doang kan, tapi melalui kata-kata juga bisa. Dulu gue juga kan jerawatan ya. Gue emang dulu tuh gak ngerti, gue nggak bisa ngerawat diri gue sendiri. Gue di depan temen-temen gue, si anak satu ini ngomong ke gue kayak, lu nggak pernah cuci muka ya dia? Parah banget ya, berarti itu termasuk bully ini ya, non verbal? Verbal, yang melalui kata-kata gitu. Non verbal fisik. Iya. Pinter banget. Ya dari situ ya gue nggak ngejawab sama sekali karena emang gue tuh nggak bisa ngelawan dulu. Gue juga gak berani karena emang dia bawa dekingan gitu lah ya istilahnya. Ya dia juga Kakak di kakak kelas. enggak, teman sekelas gue nggak ada circle-circlean waktu itu. Karena emang dulu gue dijauhin. Terus yang ngebully gue ini 3 orang, jadi berkelompok ya jatuhnya. Ya, tapi yang ngebully gue banget tuh 1 orang doang, jadi 2 orang tuh kayak cuman ikut-ikutan lah istilahnya. Iya. Terus gue juga kena cyberbullying, gue dikatain sasimo, gue dikatain centil di status WhatsApp. Gue lupa sih captionnya kayak apa, tapi gue masih inget banget kenapa gue dibully di cyberbullying ya, di lewat sosmed. Itu lu bisa dikatain kayak sasimo gitu, terus centil itu karena apa? Kok bisa sampai mereka ngata-ngatain lu kayak gitu? Seingat gue sih waktu hari Rabu ya, itu kan gue bawa topi pramuka. Jadi salah satu teman kelas gue ini ada yang ngambil topi pramuka gue. Ya karena gue kesel digangguin terus, gue samperin dong si cowok ini, gue ambil topi gue. Tapi di situ gue diliatin sama si 3 orang itu, dikatain kayak centil gitu kan. Gue dengar, gue tahu itu tujuannya ke gue. Jadi gue kayak ya udah, gue nggak berani ngelawan, kayak ya udahlah gue balik ke tempat aja. Tapi lu dibully pernah kayak disuruh-suruh atau di gimana? Pernah. Gue pernah disuruh ke kantin ya, ngebeliin itulah, mereka disuruh-suruh tapi pakai uang mereka sih ya. Terus gue juga pernah, gue nggak tahu ya ini termasuk bully apa enggak, tapi guru gue juga pernah ngatain fisik gue. Kayak kan gue lagi pas-pasan nih, terus ya otomatis gue salim dong. Nah di situ gue dibilang kayak, muka kamu kenapa deh masih kelas 6 udah kayak gitu. Terus padahal di situ posisinya gue lagi kena cacar api.
terus sekarang masih suka ketemuan atau masih suka kontekan nggak sama guru atau orang yang udah ngebully lo? Kalau kontakan sih enggak ya. Kalau pas-pasan masih, gue juga masih saling sapa-sapaan, kayak we act like nothing happened, masih sama-sama sapa-sapaan gitulah kalau ketemu. Tapi ya gitu deh, biasa aja. Terus di SMP juga gue masih kena bully. Guru-guru di sekolah lu tau gak sih kalau lu dibully? Enggak, karena gue emang gak berani ngelapor. Gue juga takut, gue nggak ada backingan buat ngelapor ya. Jadi gue takut kalau gue ngelapor, guru itu bakal bilang ke pelakunya itu, terus pelakunya itu nggak terima, malah jadi makin dibully. Terus di SMP juga gue masih kena bully. Sekarang sama cowok ya, kalau yang SD tuh cewek. Kalau yang SMP ini cowok lumayan banyak juga sih, nggak banyak tapi sama 3 orang. Gue dikatain berat badan gue dikatain. Body shaming? Iya benar. Gue dibilang babon, terus gue dibilang jerawat semut, gitu. Terus kan kayak lo tuh nggak ngelapor ya? Kan biasanya tuh kalau orang dibully kan pasti ketahuan kan kayak ciri-cirinya orang abis dibully gitu kan. Itu kan guru lu nggak tahu ya? Maksudnya guru lu bisa nggak tahu sih kalau lu tuh korban atau siapa pelaku dari korban bullying gitu? Gue nggak tahu ya, mungkin mereka nggak merhatiin karena emang murid mereka banyak kan, nggak gue doang. Ya jadi mungkin mereka nggak tahu. Terus gue juga, orang tua gue juga sebelumnya nggak tahu masalah ini, mereka nggak tahu kalau gue pernah dibully di sekolah. Karena ke gue kalau mau ngadu ke orang tua gue juga ya, orang tua mana sih yang nggak sakit hati kalau tahu anaknya dibully. Terus gue coba buat, karena di SD itu gue kurang pintar ya istilahnya. Mungkin gue di SD dijauhin juga karena kurang pintar, gue dikucilin. Terus sebelum masuk ke SMP nih, gue punya motivasi kayak gue harus keluar dari lingkup ini. Gue nggak mau terus-terusan ngestak di sini. Gue pengen di SMP tuh gue kayak ngebuktiin ke mereka kalau gue tuh bisa, kalau gue lebih dari mereka. Akhirnya gue berhasil ngebuktiin ke mereka. Di SMP kelas 7 itu kan cuma 1 semester ya. Iya. Pas pembagian rapot di SMP itu gue dapet ranking 1. Ya dari situ kan kelas 8, kelas 9 kan udah ini ya, iya. Tapi di kelas 8, 9 tuh kelasnya udah diganti kan, di rolling. Nah di kelas 8, kelas 9 nih gue udah nggak ngerasain yang namanya dibully lagi. Gue punya lingkungan yang benar-benar sehat, yang benar-benar disenengin. Kayak gue tuh nyaman gitu sama lingkungan itu. Ya. Dan di kelas 9 terakhir itu gue bisa meraih 10 itu ya, 10 besar satu angkatan di urutan ke-6. Walaupun nggak pertama juga, intinya gue bisa ngebuktiin ke mereka kalau gue lebih dari mereka. Gue nggak kayak mereka omongin, gue nggak kayak mereka lihat. Terus lu pas jadi korban ini, lu ada rasa benci nggak sih ke si pembuli ini, kayak si pelaku pembuli ini ke lu? Nggak ada, karena kalau di SD itu ngebully mungkin mereka nggak sadar ya. Mereka nggak sadar kalau yang mereka lakuin ke gue itu termasuk tindakan bully. Jadi gue kayak ya udah, gue juga gak bakal benci. Menurut gue juga benci itu nggak banget ya. Kalau mau benci tuh sama aja gue kayak dia gitu. Gue mikirnya gitu. Orang tua gue juga selalu bilang ke gue kayak, kalau kamu udah dijahatin sama orang, jangan balas jahat lagi, balas aja kebaikan biar mereka malu sendiri. Gue selalu ingat itu sih. Oh, berarti lu punya prinsip kayak nggak boleh balas dendam ke orang lain, kayak cukup lu aja, orang lain gak usah ngerasain apa yang lu rasain gitu. Oke, siap. Udah habis? Belum. Oh, masih ada. Ayo lu cerita lagi. Terus menurut gue kalau soal balas dendam gitu,
menurut gue balas dendam yang paling baik bukan ngebales ke mereka ya, bukan ngebales mereka kayak ngebully lagi gitu, ngebully balik, bukan. Menurut gue balas dendam yang paling baik itu lu bisa ngebuktiin ke mereka kalau lu nggak kayak mereka lihat, nggak kayak mereka lihat, nggak kayak yang mereka bilang, terus ya Tapi serem juga pengalamannya. Lu pernah nggak? enggak. Oh iya. Oh iya, gue waktu itu tuh sampai depresi ya, gue pernah cutting sih, gue pernah self harm, gue ya gitu. Terus karena overthinking yang berlebihan, jadi jam tidur gue juga berantakan, gue takut sekolah, gue masih trauma sampai sekarang sih. Kayak masuk SMK pertama kali aja gue masih kayak, gue bakal punya teman gak ya, gue bakal dibully gak ya gitu. Dampaknya ternyata bahaya banget ya, bisa sampai kayak gini loh. Tapi gue mau nanya sih, yang ngebully lo ada nggak sih di lingkungan lo? Kalau itu privacy ya, gue nggak bisa jawab itu. Ya itu terlalu personal, jadi gak bisa gue jawab. Cukup tahu. Gitu deh. Iya, iya. Udah. Oke. Oke, kita tadi cerita Dela, kita udah dengerin banyak ya pengalaman dia tentang perundungan. Masih ada satu lagi nih bintang tamu, kita langsung masukin aja ya. Halo guys. Hai. Oke, sebelum mulai, lu bisa kenalin dulu nama lu nih, biar sama kayak Dela, biar tahu namanya siapa. Oke guys, nama gue Bintang Belani Putri, ya bisa panggil Bintang aja, kalau enggak ya Bintang sih. Nah, Bintang, kan gue juga sama Ara ini kan belum tahu ya, apa namanya, kenapa lu bisa jadi korban, kenapa sih orang-orang itu bisa ngebully lu sampai lu kayak gini gitu. Lu bisa ceritain gak sih kayak awal lu dibully karena apa gitu? Awal gue dibully sih mungkin karena hal sepele sih ya. Jadi waktu dulu tuh waktu SD kelas 1 ya, namanya SD kelas 1 masih bocah banget lah. Ya, belum ngerti Intinya lah ya. belum ngerti apapun itu, belum ngerti bahaya, belum ngerti dampak apa yang gitu. Pokoknya jadi ada di suatu hari kita belajar lagi KBM belajar. Nah depan gue tuh kan emang cowok ya, terus gue duduk di belakangnya itu ya, nggak belakang banget sih, kayak sekitar baris ketiga gitu. Nah si cowok ini tuh lagi bercanda gitu biasa. Nah gue kan lagi nulis, si cowok ini kayak mungkin jatuh, entah jatuh pokoknya ngenain kayak badan gue gitu kan. Terus ya namanya gue lagi nulis kan pasti kesel ya kan, lagi nulis tiba-tiba slap gitu, kesel gak sih ya? Terus ya gue spontan marah lah intinya, kayak apaan sih lo gitu kan. Nah dia ini nggak nerima gitu, nggak nerima apa sih marahnya gue gitu. Terus si cowok ini dengan balas itu dia dengan kayak mungkin bisa dibilang kekerasan sih. Jadi dia jambak rambut gue. Oh, fisik dong. Iya, langsung ke fisik. Terus kayak what? Cuman gue di situ kayak udah nggak mau balas karena gue juga nggak mau apa ya, intinya gue dulu tuh kayak culun banget, terus takut ngebales yang namanya kekerasan. Di situ gue masih diam, masih ya emang guru nggak tahu karena guru juga waktu itu lagi ke perpustakaan kalau nggak salah. Besoknya gue kira tuh ya udah Masalah selesai gitu ya. karena hal segitu doang kan. Nah ternyata si cowok ini masih punya dendam sama gue gitu. Terus gue lagi nulis, guru kan dan selesai ngerangin, lagi dikasih tugas, gue lagi ngerjain tugas. Mungkin si cowok ini mungkin udah selesai tugas atau entah kenapa dia tuh kayak musuhin gue lagi, kayak tiba-tiba buku gue dicoret, gue dirobek. Ya gue tanya dong kenapa sih gitu kan, gue marah kenapa. Nah si cowok ini kayak dengan enaknya bilang karena lu udah kemarin lu udah ngomong gue gitu. Terus kayak wah Gue terima. iya intinya dia nggak terima dengan balasan kemarin yang dia buat gitu kan dia. Di situ gue masih diam aja. Nah habis itu tuh gue lagi diam, tiba-tiba ini gue diri gue tuh diludahin sama dia. Kasar banget. Iya kan? Itu satu orang doang. Itu masih satu sih, masih satu waktu itu masih satu. Ya dia marah ya gue nangis sih waktu itu karena apapun itu gue emang orangnya nangis, gampang banget nangis.
Nah si teman gue ini langsung lapor ke guru, langsung nge ini anak ini gitu. Kan gue waktu itu pulang udah selesai, anak itu udah diomelin sama gurunya ya intinya gitu. Terus gue bilang ke orang tua gue gitu. Ya besoknya ayah gue tuh nyamperin dia biar nggak ngomelin, cuman kayak ngasih ancaman ringan lah, intinya jangan gini lagi gitu. Iya, jangan Iya, ganggu gitu. jangan ganggu lagi. Gue kira tuh anak itu tuh udah takut gitu dengan kehadirannya ayah gue ke situ kan. Ternyata enggak, dia masih ngebully gue gitu, dia masih kasar sama gue. Nah terus dari masalah itu bisa sampai masalah sepele itu bisa lu sampai dibully kayak gitu terus-terusan sama dia? Iya. Sampai akhirnya mungkin temen gue udah geram banget ya. Temen gue udah ngadu ke guru. Nah pada orang tuanya juga udah dipanggil, udah ngomong ke orang tua gue jangan suruh gini anak, tapi anaknya tetap aja. Tapi beruntungnya pas kelas 2 itu dia pindah sekolah, jadi kayak ya udah selesai masalahnya. Ada sempat ini juga sih lega juga. Terus sampai sekarang lu masih ada dendam pribadi nggak sih ke dia, kayak dia udah pernah ngebully gue nih, kayak gue masih kesel, gue harus dendam gitu ke dia, lu ada rasa kayak gitu? Gue sih gak ada rasa dendam ya, cuman kayak gue rasanya kenapa sih gue selalu gitu. Emang salah gue apa? Gue cuman pengen apa ya mikirnya, pengen ngelupain aja sih, ngelupain. Tapi emang susah sih, bener sulit banget. Biar aja yang ngebales orang lah, nggak mau ngotorin tangan sendiri sampai. Kan lu dibully nih ya, terus ada nggak sih yang kayak ngadu gitu ke orang tua lu gitu? Ya tadinya gue emang takut sih, gue takut banget. Itu yang ngadu itu temen gue. Siapa? Si Eva. Oh Eva. Bilang makasih sama Eva. Makasih ya Pak. Oke lanjut. Terus bully itu tuh nggak nyampe kelas 2 aja, memang udah waktu itu udah selesai. Cuman pas kelas 4 tuh gue udah jadi ketua kelas ya, intinya dipilih guru lah kan. Nah, pernah ada si guru ini tuh rapat, jadi kan kelas nggak ada yang handle dong kecuali ketua kelas. Si guru gue itu ngasih istilahnya apa sih namanya, ngasih tugas ke gue, amanat. Kalau yang berisik itu dicatat namanya, nanti lapor ke saya ya kan. Dulu sering banget kayak gitu ya kan. Nah ya gue mah kayak ya udah sih kayak jalanin tugas gue ya kan. Ya gue catat dong namanya siapa, orang yang sama berisik siapa. Nah ada nih satu cewek yang ngelihat catatan gue. Nah dia tuh nggak terima dengan nama dia tuh gue catat gitu. Terus dia ngatain gue, apaan sih lo ngaduan banget gitu, jadi ketua kelas nurut aja nggak ini lu apa namanya nggak setia kawan lah intinya gitu. Tapi temen lu tuh nerima nggak sih kayak misalnya lu jadi dipilih jadi ketua kelas? Awalnya tuh mereka nerima biasa aja. Bahkan pas kelas 3 itu kita adem ayem aja gitu, kayak nggak ada pertengkaran apapun. Berarti yang gara-gara catatan itu doang? Yes, cara catatan itu doang. Kayak dia langsung bilang, gue lu gak setia kawan banget, orangnya ngaduan banget gitu, gak mikirin teman-teman. Emang lu gak berisik juga ya, namanya gue ketua kelas kan harus mencontohkan yang baik ya nggak sih? Ya gue diem dong, karena teman gue juga emang orangnya nggak terlalu kayak berisik-berisik buat bercanda lari kemana pun itu gitu. Cuma paling ngobrol-ngobrol di meja gitu aja. Terus kan apa lu dipilih jadi ketua kelas sama guru ya? Iya. Nah, terus itu ada kayak apa namanya tuh masukan dari teman-teman lu nggak sih, kayak ini aja yang jadi ketua kelas atau lu aja atau siapa Voting gitu? gitu. Iya, di voting. Enggak sih. Bahkan tuh mereka pas jadi kan ketua kelasnya diganti waktu kelas 2 kan, karena emang waktu itu sih ketua kelasnya itu ya nggak, intinya dia nggak pantas lah, kayak nggak mencontohkan yang baik gitu. Nah terus si guru ini tiba-tiba ngomong gitu, kita ganti ketua kelas ya. Nah tiba-tiba tuh si gurunya ini udah ngomong ke gua, nanti yang jadi ketua kelas tuh bintang ya, gini-gini, nggak bisa diganggu gugat lagi. Dan mereka, padahal guru itu bilang, gimana yang lain setuju nggak? Setuju bu, nggak apa-apa. Itu ya udah kan, gua namanya dikasih amanat jadi ketua kelas ya gue jalanin dong, masa enggak ya kan. Ya, bahkan kalau dibilang kelas 3 itu nggak ada pertengkaran apapun. Lu
jadi ketua kelas sampai kelas berapa? Kelas 6 sih. Kelas 6. Ya, yes. Kelas 6 situ. Dan apa ya, yang ada lagi yang bikin gue waktu itu pas semester 2, pas semester 2 itu di situ emang begitu lagi, gak cerita lagi kan. Gue padahal udah ngumpet-ngumpet tuh, dan gue juga bilangnya kayak gak bisik-bisikin, cuman si cewek ini tuh gak terima lagi. Ya emang cewek ini pembuat onar lah intinya di kelas. Terus dia ngajak teman-teman sekelas buat kayak merundingin gue gitu, kayak aduh sih lu apaan sih, lu gak pantas, tau gak sih lu gak bisa jadi kata kelas, terus lu tuh gak setia kawan banget tuh. Gue dikatain kayak lu bego aja jadi kata kelas, lu gak cakep, gak cocok intinya gitu. Terus gue tuh dilempar kertas semuanya di situ. Sendiri dilemparin kertas kelas. Yes. Nah si temen gue nih, si Eva ini, dia tuh ya ampun dia setia kawan banget sama gue. Terus karena gue di situ nangis ya, terus kalau gue ngajak Pak keluar aja, Pak keluar aja, masih gue bilang disorakin gimana sih. Terus gue ke guru gue kan, gue ngadu, gue sampai nangis, Pak saya nggak mau lagi jadi ketua kelas, saya udah nggak bisa, udah nggak kuat, saya digini-giniin sama teman-teman sekelas. Tapi si uniknya tuh si Eva itu kayak baik banget sama gue gitu, dia malah ngebela gue gitu. Jadi kata gue tadinya gue udahan, cuman sama guru gue ditahan. Iya, jadi kan katanya lo mau minta udahan kan ke guru lo, terus respon guru lo gimana sih? Respon guru gue malah dia kayak jangan terlalu ditanggepin, bilang aja itu hanya angin lewat, yang itu yang memang itu semua itu iri sama lu gitu kan gitu. Ya waktu itu guru gue juga ngebujuk jangan, soalnya nggak ada lagi, nggak bisa lagi gitu, nggak bisa diganti lagi guru gue gitu. Cuman guru gue bilang guru gue emang baik banget sih, yang bikin gue kuat tuh guru gue doang sih sama temen gue satu ini gitu. Gue juga kalau nggak misalkan dari gurunya bilang ya udah kamu ganti aja, mungkin gue udah ganti, cuman gurunya nguatin gue kayak kamu tuh harus bisa lebih sabar lagi, bilang intinya mereka tuh iri sama kamu yang punya jabatan lebih di si kelas gitu. Nah pas lu bilang kayak ngelapor tentang di kelas ini ke lu, nah terus lu tuh temen-temen lu tahu nggak sih pas lu ngelapor gitu ke guru? Teman-teman gue mungkin tahu, cuman ya mereka diam gitu karena takut diomelin juga kan. Soalnya selepas itu gue ngadu sama guru gue tuh naik ke kelas ngomelin mereka semua, kenapa ngerundungin ke gue gitu. Nah alasannya karena itu doang, sepele banget gak sih? Ya itu jadi mereka itu kita diomelin dan gue tetap masih jadi kelas waktu itu. Berarti lo dibully cuman enggak sampai kelas 6 aja? Enggak nyampe kelas situ aja sih. Soalnya selebih itu berapa bulan yang datang kalau nggak salah teman-teman mulai nerima gue, mulai baik-baik lagi sama gue. Dan kelas 5 kelas 6 di situ tuh mereka sekelas udah solid banget. Awalnya ya gue kaget sih, gue datang ke kelas mereka nyambut saya bintang gitu kan, apaan sih, trik banget gitu, tumben banget ya anak sahabat apaan lo gitu kan. Dalam hati gue cuman gue diem aja karena emang gue tuh orangnya males aja gitu, kayak lu ngebully gue ya bodo amat gitu, udah gak mempan gitu, gue udah biasa, jadi kayak udahlah melewat gitu. Nah tapi lambat laun ya gue bisa nerima mereka juga sih gitu. Terus selepas dari itu gue juga dapet kayak cyberbullying di sosmed. Ada nomornya nggak dikenal, nomornya kenal, dia ngata-ngatain gue, kayak muka lu kayak anjing, muka lu kayak B2 ini. Ya ampun. Bahkan kayak berat badan gue dipermasalahkan, kayak lu tuh jelek banget sih, lu tuh berat badan lu turunin dikit lah minimal gitu katanya. Lu kayak babon banget anjir, kayak kebo. Terus gue menanggepin, lu siapa? Udah gue waktu itu kan gue belum kenal namanya APKG kontak kan, jadi gue nggak tahu. Gue cuma paling juga orang iseng. Yaudah gue blok kan, udah gue blok. Nah di situ tuh HP gue kayak ke reset gitu, kayak ke software, jadi kayak kebuka lagi mungkin blokannya. Nah, terus dia ngirim gitu lagi, headphone lagi, kayak lu kok sekarang makin jelek sih?
lu ya Allah kalau jelek banget gitu, pokoknya gue dikata-katain yang tadi gue bilang sih gitu. Pernah dia nyebut kayak baru laki-laki, ngatain gue baru lagi sumpah. Ke lu? Iya, Wah, parah. parah banget. Sumpah di situ mungkin titik kan namanya orang kan pasti punya cerita rendah ya. Iya. Di situ emang bener-bener keluarga gue juga lagi diambang banget gitu. Pokoknya dunia gue kayak udah lah, gue udah frustasi banget. Dulu gue pernah sempet saking udah sakitnya, saking udah capeknya, gue tuh beli obat-obatan biar gue mati. Karena gue udah mikirnya, gue udah gak kuat lagi dunia ini, buat apa gue hidup gitu. Iya. Tapi kan lu sekarang bisa nyampe sekarang ya. Siapa sih yang bisa bikin lu bertahan sampai Nah, sekarang? jadi dia ada teman gua. Jadi teman gua kalau dulu tuh waktu pas zamannya COVID, dulu tuh gua apa-apa tuh ngadunya ke dia gitu. Jadi pas gua mau udah beli tuh obatnya cuma gua simpan ya. Iya. Nah, pas pengetahuan siapapun kecuali dia, gue cerita sama dia, gue beli obat ini nih, mau gue minum biar gue mati. Dia ngomel, dia kayak marah-marah ke gue gitu, lu buat apa sih beli obat-obatan gitu ya? Karena gue bilang, karena gue udah capek di dunia ini, gue dikata-katain mulu kayak gue tuh kayak sampah banget di dunia itu, di dunia ini. Terus gue juga nggak mau tahu sebenarnya dilahirin di dunia ini, gue nggak minta gitu. Karena gue saking capeknya kali. Titik terendah gue di situ. Terus dia ngomong kayak lu tuh harusnya ngomong sama gue, lu tuh cerita sama gue tuh masih sayang sama lu, masih ada kok orang yang mau dengerin cerita lu, kata dia gitu. Makanya di situ yang bikin gue sadar lagi dia sih, karena dia bilangnya juga sambil nangis, ya gimana sih? Oh, kan jadi kayak cerita dari hati ke hati nyesek gitu. Terus dia ngomong lagi ke keluarga, maksudnya bilangnya Lu senang aja. lu nggak kasihan sama orang tua lu yang udah ngebesarin lu sampai sekarang. Lihat tuh orang tua lu kerja keras buat lu, buat demi kebahagiaan lu, masa lu mau balas dengan kematian kan? Kayak ya nyesek banget juga sih, langsung tek ke hati ya kan, langsung dia bilang gitu. Makanya langsung ke hati, dia bilangnya sambil nangis cuy. Padahal cowok lu. Cowok lu padahal. Ya kan? Ih, jarang banget kan ada cowok nangis. Nah, di situ gue mulai salut sama dia kayak Sisain satu Bin. Nemu di mana bintang? ada kok, ada. Kesalahan berapa bintang? Udah lanjut. Di situ gue langsung mikir, ini anak cowok aja bisa nangis, berarti dia bener-bener tulus gitu sama gue gitu kan. Soalnya ya abis itu dia udah nenangin gue. Di situ gue udah mulai sadar ternyata gue di sini nggak sendirian, gue masih ada punya keluarga, orang tua gue, dia yang mau kayak nerima gue dengan apa adanya gitu, nerima gue dengan kapasitas gue yang segitu gitu, dan kayak mau nerima kekurangan gue gitu tanpa melibatkan kayak kelebihan, minta kelebihan. Nah, itu gue ya sangat bersyukur banget sih. Di situ gue sendiri kayak berterima kasih sama dia. Udah. Oke. Ada cerita lagi nggak? Apa udah cukup? Udah sih, mungkin gue mau nambahin sedikit ya. Buat yang masih ngebully orang sampai sekarang, mending lu berhenti sih, karena lu nggak bisa samain mental seseorang sama mental diri lu sendiri. Lu nggak bakal bisa samain gimana kalau orang yang lu bully itu di rumah dapat tekanan juga dari orang tua, dan di sekolah dia juga masih dapat tekanan dari lu. Lu pernah gak sih mikirin kalau lu di posisi dia? Bahaya banget, apalagi dampaknya ya bisa kayak Dela yang kayak frustasi sempat self harm ya, self harm gitu. Terus kayak Bintang sampai mau beli obat-obatan yang bisa bahayain dirinya, itu bahaya banget. Jadi buat kalian yang masih ngebully-bully gitu, mending stop, karena bukan kalian terlihat jagoan ya, jadi itu jadi ngorbanin orang gitu, kayak ngorbanin mental mereka gitu, nggak baik. Belum aja kena aja. Iya. Karena ngerubah mental tuh susah banget, ngerubah mental menjadi lebih baik itu susah banget. Semua bener-bener butuh seseorang yang ngertiin buat lo, karena di titik terendah itu kalian nggak tahu rasanya yang dulu gitu. Ngilangin trauma juga nggak segampang kalian ngebalik telapak tangan kayak gini, enggak.
keren. Udah, jadi kan kita udah denger ya sama-sama, kita udah denger bareng-bareng ituannya pengalamannya Dela dan pengalamannya Bintang tentang di Rundung. Jadi kita mau penutupan guys, jadi segitu aja video kita kali ini, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.